Selamat datang di channel Uncle Joe ya. Balik lagi sama gua, ketemu lagi. Buat teman-teman yang ketemu video ini bukan sebuah kebetulan karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya terjadi karena rancangan yang di atas ya. Tentu kalian mampir ke channel ini ada something yang kalian cari. Buat yang baru pertama kali masuk ke channel gua ngebahas tentang dunia bisnis khususnya di kopi karena gua ada di industri kopi saat ini. Nah, kalau gua ada di industri kacang kedelai, kita bahasnya scoop kacang kedelai. Jadi selamat datang, selamat semoga apa yang kalian cari bisa terpenuhi dan sedikit mungkin bisa ngasih sedikit insight lah ke teman-teman. Jadi gue sekarang ini di industri kopi, gue di bisnis kopi udah mau tahun ketiga ya, bulan depan Februari 2021 sudah 3 tahun gue di industri kopi dan gue banyak melakukan pelatihan, banyak bikin pelatihan workshop untuk membangun bisnis kopi dengan low budget. Setelah itu gue udah melahirkan 60 kedai kopi lebih, 60 plus kedai kopi dan udah 200-an orang yang gue mentor secara personal dan secara grup. Jadi buat teman-teman yang memang ada di dunia bisnis kopi khususnya, boleh ikut workshop, tiap bulan gue adain pelatihan. Kenapa kok ngadain pelatihan sih? Ini topik yang berbeda. Next kita akan bahas, bahkan lu boleh cek di video-video yang lain ya. Anyway, sekarang jam 2 pagi ya, jam 2 pagi. Jadi gue tadi tidur lebih awal tapi kebangun jam 12-an gitu dan gak bisa tidur. Dan gue baca-baca komen, ada utang ternyata gue sama subscriber. Jadi ada yang minta tentang MOU, bahas tentang MOU kerjasama. Kerjasama bisnis ya buat teman-teman. Jadi topik kali ini adalah kita akan bahas soal MOU. Apa itu MOU? Kenapa MOU itu begitu penting? Lalu gimana cara bikinnya? Oke, mari kita mulai. Oke, pertama-tama, apa sih MOU itu? Sebetulnya ya, pertanyaan apa sih MOU itu sebetulnya nggak perlu ditanyakan lagi gitu. Kita ada di dunia digital di mana penuh dengan informasi gitu ya. Kalian tinggal googling aja, learning by googling gitu. Biar sama-sama sepakat, sepaham, ini kita buka deh di Google ya. Gokil ya, sekarang tuh enak loh untuk belajar tuh. Mungkin tahu lu pengertiannya tinggal via Google, lu tahu manfaatnya apa MOU, tapi mungkin lu nggak tahu, lu nggak akan dapetin dari internet adalah mentor, ya kan? Nah, kenapa gue banyak bikin pelatihan dan running sampai hari ini? Karena bikin bisnis itu gampang, tapi lu butuh mentor gitu buat maju gitu ya. Even gue pun butuh mentor. Oke, langsung aja. Apa sih MOU? MOU itu adalah kalau menurut Google singkatan ya dari Memorandum of Understanding ya, atau sederhananya itu kesepakatan lah ya, surat kesepakatan bersama lah. Jadi nota kesepahaman, nah itu MOU gitu ya. Terus ada nota kesepakatan, perjanjian kerjasama. Intinya ada dua belah pihak atau beberapa pihak lebih pun juga melakukan kerjasama, dibuatlah sebuah perjanjian. Nah, perjanjian itu namanya MOU, gitu ya, nangkep ya. Semoga teman-teman bisa nangkep dari apa yang gue jelasin, karena gue kok suka nggak jelas gitu ngajarinnya. Oke, jadi kenapa sih MOU itu begitu penting? Kenapa penting adanya MOU? Kenapa nggak berdasarkan trust aja antara gue sama lu gitu, ada trust. Banyak kasus terjadi gara-gara awalnya trust, sama-sama saling percaya, rusak kepercayaan, pertemanan, persahabatan gara-gara ketidakjelasan. Kita itu harus menyadari bersama kita manusia yang penuh kelemahan ya, suka lupa gitu ya.
atau memang orangnya tidak punya integritas. Jadi banyak konflik terjadi, hubungan yang rusak gara-gara ketidakjelasan atau keserakahan. Awalnya bisnisnya kecil, nggak pakai MOU, bagi-bagi sama-sama bagi hasilnya sama-sama. Ternyata di lapangan lu ngerasa kerjanya lebih banyak, tapi ketika di akhir bulan dibaginya kok sama rata gitu. Padahal lu effortnya lebih gede. Ya, sedangkan dia kerja, dia cuma naruh duit doang misalkan modal. Terus lama-lama emosi yang bermain, terus konflik gitu, hilang pertemanan, hilang persahabatan. Lalu juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penipuan misalkan, kerjasama bisnis tapi nggak sesuai, ya dijanjiin hal yang keuntungan tapi nggak sesuai realita. Baru beberapa hari ini gue ada yang DM gue juga di Instagram, curhat soal beginian gitu. Jadi ya kenapa penting MOU itu ya karena untuk menghindari atau melindungi kita gitu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan sudah ada MOU aja masih aja gitu terjadi konflik gitu, seperti hal entah lu kabur lah partner lu, entah dia nipu lu, ada aja gitu. Gue juga nggak ngerti sih ya kenapa jelas-jelas sudah ada kesepakatan bersama tapi masih diingkari kesepakatan itu. Contohnya adalah pernikahan, ya kan, banyak yang udah nikah sama-sama saling mencintai satu sama lain, tiba-tiba salah satu pasangannya selingkuh gitu. Itu pun juga melanggar MOU gitu. Menurut gue pondasinya soal MOU ini soal karakter, karena gue pun pernah ngalamin. Jadi bukan berarti gue sudah ahli, sudah expert, gue nggak pernah punya salah. Enggak ya, gue justru karena pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan tadi itu, gue jadi mengerti gitu. Oh ternyata ini poin MOU. Dulu gue juga ngalamin gitu, gue bahkan ditipu juga, gue dikibulin juga. Bahkan guanya sendiri pun juga suka lupa apa yang gue omongin karena tidak ada MOU-nya. Orang lain yang terluka gitu, orang lain yang merasa kecewa, itu pun gue ngalamin gitu. Bukan berarti gue tidak mengalami ya teman-teman di YouTube. Jadi gue sharing ini karena memang gue udah punya pengalamannya, baik gue sebagai yang melukai orang ataupun gue yang dilukai gitu ya, gara-gara hanya karena tidak ada MOU gitu. Jadi saya sorry buat teman-teman yang dulu bermitra sama gue mungkin kecewa. Jadi hampura punten ya, dimaafkan. Karena memang ketidaktahuan kita gitu. Tapi setelah gue mengerti, setelah gue banyak belajar, setelah gue banyak ngikutin beberapa seminar, dan gue jadi ngerti gitu, oh ternyata begini tuh. Dulu karena ketidakpengertian kita lah. Oke, itu ya soal kenapa pentingnya ya. Lalu cara bikinnya. Sekarang kita ngomong cara bikin teknis nih. Sederhana sebetulnya cara bikinnya itu MOU ini. Lu buka aja Google, tinggal download. Tinggal download aja template-nya udah ada, lu rubah aja kata-kata itu. Aduh gampang banget. Ntar gue kasih linknya deh di deskripsi ya. Masa iya sih lu nggak nemu draft MOU, banyak bertebaran di mana-mana. Oke, nomor 1 cara bikinnya adalah lu perlu ditulis atau diketik gitu ya. Ditulis, diketik, dan di print out ya. Jangan sampai ditulis doang di komputer tapi nggak pernah di print gitu. Itu pun gue pernah ngalamin juga, udah punya MOU-nya tapi nggak pernah ditandatanganin gitu. Ya nanti kita bahas soal teknisnya ya. Jadi ditulis, apa sih yang ditulis dalam MOU itu? Sederhananya, bahasa sederhananya ya, lu menuliskan apa yang lu mau dan yang lu nggak mau. Lalu apa yang dia mau, calon partner lu, sama yang dia nggak mau apa. Contohnya gue sama lu kerjasama bisnis. Lu mesti keluarin tuh apa yang lu mau. Lu maunya gimana bisnisnya, lu nggak maunya gimana. Misalkan gini, gue nggak mau lu datang ke kedai cuma seminggu sekali doang. Lu tulis tuh. Jadi lu mesti tulis
pembagian biar sama-sama enak, apakah dibagi jadwal gitu. Nah itu perlu ditulis gitu. Gua nggak mau deh misalkan lu kasih tahu kalau saya lu memang nggak bisa untuk melakukan hal-hal teknis di sebuah bisnis, ya lu tuh sampaikan gitu, lu tulis di dalam apa yang lu mau dan lu nggak mau itu. Sederhananya itu ya, nanti kita bahas teknisnya. Jadi intinya adalah apa yang lu mau, yang lu pikirkan tentang bisnisnya, tentang aktivitasnya, cara bagi hasilnya gimana, cara berapa jumlah modalnya itu perlu ditulis ya. Lu pengennya apa sih, lu maunya apa, lu mau digaji misalkan. Banyak konflik terjadi, kenapa kerjasama bisnis bagi hasilnya sama-sama 50-50, 50-50, tapi pada kenyataannya lu capek sendiri, lu lebih banyak effortnya, dan partner lu lebih santai tapi hasilnya sama, lu pasti akan kecewa ya. Tulis tuh, lu nggak mau kalau gue kerja doang tapi nggak digaji misalkan, lu tulis, kesepakati bersama, sampaikan dalam sebuah otentik draft, sebagai draft ya, draftnya dulu apa-apa, diskusi bareng lagi, ngobrol, gue maunya begini, lu maunya gimana, gue nggak bisa nih kalau tiap hari datang ke kedai nih, terus solusinya apa, lu bener-bener dibahas gitu, apa yang lu mau, apa yang lu nggak mau ya, intinya itu ya. Nah sekarang kita ke contoh kasus. Oke. Tapi kita sepakati dulu bersama, MOU di sini adalah perjanjian kerjasama bisnis nih, bukan kerjasama proyek, bukan. Jadi kita sepakati bersama skupnya adalah kerjasama bisnis, dan bisnisnya kedai kopi, bukan bisnis yang lain ya, karena gue ada di industri kopi dan lu lihat channel gue tentang kopi gitu. Dan sekarang bisnis kopi lagi booming di mana-mana, banyak yang nggak punya modal tiba-tiba join, dan barengan 2-3 orang karena sama-sama satu kampus, teman baik, saudara, tetangga, om, tante. Nah, untuk melindungi hubungan kalian yang berharga itu butuh yang namanya MOU. Oke? Jadi ini ngomongin MOU kerjasama bisnis ya, bukan yang lain. Jadi pahami. Jangan nanti pertanyaannya di deskripsi itu, di komen melebar kemana-mana, jangan ya. Jadi kita sepakati bersama ini adalah MOU bisnis antara dua belah pihak. Jadi bukannya 3 atau 4. MOU itu bisa lebih dari 2, 3, bahkan sampai 50 orang pun bisa gitu. Bahkan sampai berapa jumlahnya banyak pun no problem. Tapi yang gue mau bahas di sini adalah yang pada umumnya aja, yang normal-normal aja. 2 orang ya, 2 orang atau 3 orang. Ya 2 orang lah, biar gampang ya kita diskusinya. Oke, kita langsung ke contoh kasus ya. Ini gue sharing based on pengalaman gue. Nanti teman-teman silahkan berkonsultasi kepada ahlinya atau profesional. Kalau lu bingung ya udah, ada bayar profesional aja gitu ya, atau bayar gue juga boleh kalau lu mau. Oke, nomor 1 perjanjian kerjasama nih, MOU ya. Kita langsung ke contoh kasus ya. Tadi kan udah dibahas ya, apa itu MOU, kenapa itu begitu penting, cara bikinnya gimana ya. Lalu sekarang kita masuk ke contoh kasus perjanjian kerjasama bisnis antara 2 belah pihak, bukan 3, bukan 4, tapi 2 belah pihak ya. Nomor 1, secara template ataupun secara format kalian bisa download aja di Google, banyak banget. Tapi ini konten apa yang gue lakukan ya. Nomor 1 tentu perlu ada si A dan si B, antara lu dan gue harus ada. Anggaplah contohnya lu sama gue kerja sama bisnis. Lu tulis dong nama siapa, KTP siapa sih, misalkan gue nama Uncle Joe, nomor KTP, nomor telepon, alamat rumah, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama gitu ya. Yang kedua nama misalkan lu Joni gitu ya, KTP, nomor telepon, alamat, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua ya. Jadi antara 2 belah pihak nih, pihak pertama, pihak kedua. Jadi mengeluarkan bukan ranah personal lagi nih, ranah profesional.
kita disebut bukan Jo teman gue gitu atau Joni teman gue, sahabat gue, bukan, tapi lebih ke pihak pertama, pihak kedua gitu ya. Oke, lalu dari setelah siapa yang punya kesepakatan, lalu ditentukan pada hari ini melakukan masing-masing pihak telah sepakat lah gitu mengadakan perjanjian kerjasama. Selanjutnya disebut sebagai kontrak atau selanjutnya disebut sebagai SPK, apapun itu namanya, intinya adalah surat kesepakatan ya. Nomor 1, pasal 1, lu mesti ada pasal-pasalnya. Pasal pertama adalah ketentuan umum, ini yang gue lakukan. Jadi ketentuan umumnya apa? Pihak pertama sebagai siapa, kedudukannya, lalu menyerahkan sejumlah uang, ketentuan umumnya nih. Karena kita kan bisnis bareng nih, lu sama gua bisnis bareng ya, pihak pertama gua, pihak keduanya lu. Kita punya ketentuan umum, apa aja ketentuannya kita jabarkan berdasarkan tadi tuh yang ditulis tadi, lu maunya apa dan lu nggak maunya apa, dan disepakati gitu ya. Kan sebelum MOU terjadi tanda tangan kan lu perlu draft dulu kan buat mempelajari itu. Oke, lalu pihak pertama itu sebagai pengelola modal kah atau sebagai yang bertanggung jawab kah? Siapa nih pihak pertama, dijelaskan. Gue sebagai siapa nih nanti kerja sama lu? Gue sebagai yang punya tempat kah atau gue sebagai yang punya modal? Ya gitu ya. Terus pihak keduanya siapa? Ketentuan umumnya ditulis gitu. Lalu dijelaskan juga di ketentuan, ini masih pasal 1 ketentuan umum, menjelaskan pihak pertama pihak kedua tuh bagaimana pembagian keuntungannya gitu, cara mendapatkan keuntungannya dari mana aja, itu ditulis tuh di ketentuan umum. Bagi hasilnya mau berapa tahun sekali atau mau tiap bulan atau mau gimana gitu ya. Terus pihak pertama sebagai pengelola apakah digaji, gajinya berapa, itu harus dibahas gitu. Gajinya berapa sih buat mengelola ini gitu ya. Ini gue cepat-cepat aja, semoga nggak terlalu lama ya di videonya nih soal MOU ini. Agak detail soal perintilannya. Kalian nanyanya aneh-aneh sih. Ini kan ada di Google gitu. Oke, langsung masuk ke pasal kedua ya, modal dan saham. Ya. Modal awalnya berapa? Kedai kopi ini modalnya berapa? Lalu pihak pertama berapa jumlahnya? Gua nih nanam di modal di bisnis baru gue ini berapa, lu berapa? Lu misalkan modalnya 100 juta, berarti misalkan gue 70 juta, lu 30 juta. Artinya kita punya kepemilikan sahamnya 30-70%. 70% di pihak pertama, 30% di pihak kedua, di lu gitu ya. Berapa pembayarnya, berapa jumlah yang dibayarkan, lalu ditransfer ke rekening siapa, atas nama siapa, ditulis di pasal kedua ini, modal dan saham. Oke, secara keseluruhan modalnya bla bla bla, ditransfer ke rekening, ditulis nomor rekeningnya atas nama siapa. Ya supaya nanti kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita semua punya pegangan, lu pegang kesepakatannya, gue pegang kesepakatan gue juga gitu. Nanti ketika nggak bisa diselesaikan, ya kita bawa sama-sama ke pengadilan, ke polisi, ya inilah draft yang kita tangkap ya. Seru loh ini loh. Pasal ketiga, masuk pasal 3 nih, keuntungan. Keuntungan dari mana aja? Contohnya kedai kopi ini, keuntungannya dari penjualan kopi, lalu merchandise kah, lalu ada biji kopi ya. Jadi gue ada 3 nih yang ditulis di MOU dalam bisnis kedai kopi gue. Itu presentasinya dari keuntungan dari penjualan minuman, penjualan biji kopi, lalu penjualan merchandise. Nah, kan Uncle Joe ada edukasi tuh. Nah, edukasi tuh nggak ada di MOU karena itu ranahnya gue, gitu loh. Nangkap ya? Bisa aja dimasukin berdasarkan ada adendum nanti penambahan. Oh ya, sorry, baik lagi ke depan. Kalau seandainya dari draft yang udah dibikin ada di tengah jalan setelah ditandatangani, lalu berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun berjalan, ternyata ada yang perlu ditambahin. Nah itu dibuat yang namanya adendum, penambahan kesepakatan. Ada butir-butir atau pasal-pasal yang ditambahkan
Itu disebutnya adalah adendum. Lanjut ya, pasal 3 soal keuntungan tadi. Oke. Pasal keempat, kerugian. Nah ini nih, kita kan kerjasama bagi hasil kan, profit share kan. Kita ngomongin sharing profit gitu. Tapi kebanyakan orang lupa bahwa kita perlu bahas juga namanya loss share. Kerugian, bagi kerugian. Nggak cuma bagi untung aja, harus dipikirin tuh bagi rugi gimana. Karena bisnis itu kan bisa rugi bisa untung nih. Kalau misalkan kan seneng ya kita ngomongin yang cuan tuh seneng banget dapat cuan. Tapi semua pada kabur ketika rugi gitu. Ketika bisnisnya rugi, lu malah ninggalin. Justru menurut gua salah gitu. Kalau lu misalkan ada yang kerugian harus sama-sama dipikirkan, harus sama-sama ditolong bisnisnya gitu. Jangan ditinggalin malah lu gara-gara nggak untung lu nggak pernah datang ke kedai, lu capek, lu males, gara-gara nggak untung, gara-gara rugi tiap bulan rugi. Namanya juga bisnis bareng, ya perlu diupayakan dong. Harus untung sama-sama, rugi sama-sama. Contoh tadi misalkan keuntungannya adalah 70-30, gue 70, lu 30%. Ketika rugi jangan dibagi rata dong kerugiannya, sesuai dengan porsinya tadi 70-30. Kalau ada untung 10 juta dibaginya gua 7 juta, lu 3 juta. Kalau rugi 10 juta, gua harus bayar 7 juta, lu cuma 3 juta. Nangkep kan? Ya nangkep ya maksudnya ya. Kerugian harus dibahas gitu. Sumber uangnya dari mana? Kalau misalkan gini, ketika aduh rugi nih. Oke, gua nanggung 70-30 kan, gua 70%, lu nanggung 30%. Oke, bulan pertama karena rugi, oke kita injek, gue 70%. Ruginya 10 juta ya gue cover dia 7 juta. Lu 3 juta. Terus kalau misalkan lu gak ada uang, aduh Jo gue gak punya duit nih. Ya gak apa-apa, gue cover 10 juta. Tapi di laporan keuangan akan muncul tuh hutang lu sebesar 3 juta, 30%. Nangkep ya? Semoga nangkep ya. Oke, jadi kerugian harus dibahas, jangan sampai enggak. Siapa yang nanggung, uangnya dari mana, kalau nggak ada gimana, gitu. Kalau misalnya nggak ada, lu nggak ada 3 juta nih, ya udah, lu boleh nggak bayarnya pakai saham? Boleh. Saham 3 juta itu berapa sih sahamnya lu gua ambil gitu. Jadi di bulan berikutnya saham lu cuma tinggal 27% misalkan, dari 30% turun jadi 27%. Karena lu nggak ada duit. Terus misalnya bulan depan lagi nggak ada duit lagi, boleh nggak covernya pakai saham? Ya nggak apa-apa, gue ambil lagi 7%, jadi sisa saham lu tinggal 20%. Bisa begitu. Ya tergantung kesepakatan ya. Pasal 4 tadi kerugian, pasal kelima masa berlaku. Ya masa berlakunya kalau gue per 12 bulan kita akan bikin baru. Jadi berlaku perjanjian ini atau MOU ini selama 12 bulan. Setelah ditandatangani dan disepakati bersama. Lalu kesepakatan atas kesepakatan para pihak, antara pihak gua dan pihak lu, kontrak dapat diperpanjang waktunya atau ditambahkan nilai uang pokok investasinya. Lu bisa di tengah-tengah nambahin investasi. Dan diatur dalam kontrak baru atau kontrak adendum. Ya. Pasal 6 pajak. Nah, pajak juga harus dibahas. Pajaknya dibayarkan, pajaknya bisnis lu ini kan misalkan kalau kita di level UKM kan belum punya CV, belum punya PT. Pasti pajaknya pajak pribadi nih. Nah, pajak pribadi lu ditanggung dong sama si Uncle Joe. Pajak pribadi gue ditanggung sama Uncle Joe, SPT tahunan gue. Terus ya itu disepakati bersama. Kalau nggak sepakat ya disampaikan sampai ketemu kata sepakat. Terus pajak reklame, izin bangunan, izin gangguan, SPT tahunan, konsultan pajak dari pihak pertama. Jadi gue punya konsultan pajak pihak pertama. Uncle Joe belum bangun, belum ada, gue udah punya konsultan pajak. Nah ketika Uncle Joe berdiri, ya si konsultan pajak gue akan ikut nempel di gue kan. Jadi ya gue pajak ditanggung sama Uncle Joe. Jadi itu pun disepakati ada di MOU-nya, ya. Oke, pasal ke-7 produk. Produknya apa aja? Produk dari Uncle Joe itu tadi F&B, makanan dan minuman, apakah workshop edukasi, apakah roast beef, apakah merchandise, apapun produknya
harus diperjelas. Itu produk ini gimana nih? Jangan sampai di tengah jalan nanti ada produk yang nggak pernah terpikirkan di awal, tiba-tiba contohnya kayak jasa konsultan ya. Gua udah mau 3 tahun di Uncle Joe di dunia kopi. Banyak peserta workshop yang berkonsultasi sama gua dan jasa konsultan itu ada duitnya, dan itu kan tidak ada di MOU tuh. Gak pernah terpikir sama gua akan jadi konsultan, gak pernah terpikir. Dan itu ada uangnya, dan uang tentu gua sebagai gua pribadi atau sebagai Uncle Joe. Nah ini perlu dibahas tuh nanti, teman-teman perlu dipikirkan. Nah, gimana nih urusannya nih kalau misalkan gue dihubungin sama kedai lain, Jo, gue mau bikin kedai kopi, lu bantu gue dong. Berapa nih gue perlu bayar fee lu? 35 juta. Nah 35 juta masuk ke siapa? Itu perlu dibahas tuh. Ya jangan sampai enggak gitu. Kalau gue ya masuk ke Uncle Joe, gue cuma dapat 20% gitu loh. Walaupun gue yang kerja, karena gue nempel, melekat gitu sama gue brand Uncle Joe. Jadi ketika ada konsultan berkonsultasi pada bisnis kopi, orang mau bikin kedai kopi setup, gue nggak bisa tuh gue diem di belakang Uncle Joe, gue cari cuan sendiri, gue nggak gitu. Berdasarkan integritas yang gue punya, ya harusnya masuknya ke Uncle Joe, bukan ke gue. Tapi gue dapat fee 20% gitu. Kita bikin kesepakatan aja apa gitu benefitnya. Pasal 8 penutup. Ya, kalau terjadi perselisihan di antara gue sama lu, terus gimana nih urusannya? Lu ngerasa gimana nih? Apakah lu digaji ataupun enggak digaji? Apa penutupnya? Jadi mesti dibahas nih. Kalau misalkan ada konflik antara gue sama lu, atau lu berangkat ke luar negeri, ini gimana nih? Lu cabut gitu. Terus guanya cabut, misalkan ada urusan keluarga ke luar negeri atau kemana, harus meninggalkan usaha di sini, apa yang harus dilakukan, gimana gitu. Atau ada something hal yang nggak bisa lu kontrol, kita nggak bisa kendalikan, yang memaksa untuk gua ninggalin bisnis gua gitu. Kira-kira gimana? Nah itu perlu dibahas tuh. Misalkan konflik, gua sama lu konflik, ribut gitu ya, berantem, mungkin belum punya bini satu sama lain, tiba-tiba udah punya bini, lalu sering konflik, terus berefek kepada bisnis. Nah kira-kira apa penyelesaiannya gitu ya. Kalau nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, berarti masuk ke meja hijau, atau minta pendapat dari profesional untuk diaudit. Terus nggak bisa selesai juga, masuk ke hukum gitu sampai ke kepolisian. Itu ditulis di situ di penutup ya. Kalau misalkan nanti bangkrut usahanya, itu gimana baginya tuh hasilnya dari asetnya, dijual, dibagi sama atau bagaimana. Kurang lebih poin-poinnya itu secara garis besar. Kalau semakin detail menurut gue semakin baik, semakin bagus ya. Jadi teman-teman yang bermain di bisnis apapun, ngomongnya kita bisnis kopi, kebetulan kita bahasnya di industri kopi. Jadi banyak kan, karena ini hal yang umum dan mudah banget dibuat, bisnis kopi joinan yuk, modalnya juga nggak terlalu besar. Jadi banyak sekali MOU yang terjadi. Capek juga ya ngomong. Gua rasa gitu aja soal MOU ini. Kalau kalian punya pertanyaan, punya apa yang nggak gitu jelas, boleh komen di bawah dan kita diskusi bareng, kita bahas bersama. Kira-kira gimana bagusnya. Nah, garis besar intinya, menurut gua pribadi, gua ada bahas di soal konten gua di soal integritas. Jadi kita harus jadi orang yang punya integritas. Mungkin kita ngalamin di mana masa-masa kita nggak punya integritas dalam kehidupan. Gua jujur banyak sekali dirugikan oleh banyak orang, banyak ngalamin kerugian lah kerjasama. Gue lebih cenderung ngalah gitu kalau soal konflik begini. Dan ya intinya, terlepas dari semua ini di MOU itu ada komitmen kita untuk memegang
memegang komitmen itu yang menurut gue perlu dipertahankan, perlu dimiliki sama semua orang. Ya, sorry nih lampunya mati, ya, jadi nggak terang. Gini aja nggak apa-apa lah ya. Intinya gitu, kita harus jadi pribadi yang bisa mempertanggungjawabkan, berkomitmen sekalipun kita rugi ya. Jadi teman-teman kalau ngalamin kerugian, sebisa mungkin kejujuran itu is number one ya. Jujur itu adalah hal yang nggak bisa dibeli sama uang. Itu yang perlu dipertahankan ya. Mungkin lu hilang uang gara-gara lu mempertahankan kejujuran lu, gua rasa worth it ya, sangat layak dipertaruhkan, diperjuangkan, karena kejujuran itu nggak semua orang punya dan ada berkah di balik kejujuran. Artinya ketika lu bermitra sama teman lu, sama siapapun lu bermitra, lu harus jujur. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang pegang komitmen lu berdasarkan kesepakatan. Ya, kesepakatan ini juga contoh kecil adalah buka tutup kedai sama barista. Oke, kita sepakati bersama bukanya itu kedai jam 8 pagi misalkan ya. Kita harus berkomitmen bersama-sama bahwa jam 8 kedai harus buka. Bukannya aduh gue kesiangan, gue telat. Nah itu artinya tidak dipegang komitmennya. Jadi harus sepakati bersama. Mungkin ngalamin kasus-kasus di mana ini barista telat mulu gitu ya. Either gua yang telat atau dia yang telat. Akhirnya kita rubah, mungkin terlalu pagi bukanya, kita rubah ke jam 10. Masih telat juga, kita rubah ke jam 1. Masih telat juga. Artinya kan bukan di masalah di kesepakatannya, bermasalah di personnya, orangnya, bahwa dia memang nggak punya komitmen untuk tepat waktu. Itu contoh kecil ya. Nah poin gue adalah kita berjalan berdasarkan kesepakatan gitu, kayak menentukan gaji karyawan based on kesepakatan gitu. Lu sepakat gak digaji segini, gue sepakat gak membayar gaji sesuai dengan kesepakatan gitu. Bukan soal besar atau kecilnya sebuah salary loh. Ini soal komitmen gitu, based on kesepakatan. Oke, lu mau kerja di sini, gaji segini, dan gue harus membayar whatever it takes tiap bulan sekalipun gue rugi. Nggak ada alasan. Dia udah rela bekerja dengan angka tertentu, kita harus komitmen membayar sesuai dengan angka yang disepakati dan tidak lewat sama jadwal memang gajian gitu. Kalau misalnya kita gajian itu tanggal 28 ya kita komitmen tanggal 28. Itu contoh-contoh ya. Jadi maksud gua MOU ini adalah paling sekalipun ada MOU masih bisa bocor. Kita tidak bisa nggak bisa jadikan ini satu bukti yang kuat untuk masuk ke pengadilan ataupun ke hukum. Tapi poinnya adalah kita harus jadi orang yang pegang komitmen gitu, punya integritas di titik ini. Gua rasa gitu aja. Udah jam berapa nih? Sampai jam 3 pagi. Semoga mencerahkan teman-teman soal MOU. Jangan ambil konsultasi dari video ini. Gue sarankan kalian berkonsultasi kepada profesional. Ya, kalau kalian memang membutuhkan jasa profesional, silakan DM, nanti gue kirimin kontaknya untuk lo diskusi soal ini. Dan gue rasa gitu aja di vlog kali ini ya soal MOU. Thank you loh. Kalau kalian ada kesulitan membuat MOU, boleh sharing ke gue pribadi lewat DM Instagram ataupun WhatsApp, atau di kolom komentar boleh diskusi. Seandainya masih butuh perantara gitu, gue bersedia. Mungkin lu bermitra sama partner lu pengen ada orang tengahnya untuk menengahi, boleh lu datang ke Uncle Joe aja. Nggak mungkin gue ke tempat lu ya. Kalau dibayar boleh lah, kalau dibayar. Kalau enggak ya jangan, lu kesini aja, kita ngobrol di sini, kita sambil ngopi gitu, bahas soal bedah, kita bongkar, kita audit MOU-nya gimana supaya hubungan terlindungi, mengerjakan pekerjaannya juga enak, santuy, nggak ada beban di hati, lu happy, semua happy, everybody happy gitu ya. Jangan ragu untuk bertanya. Gue sangat terbuka kalau kalian mau datang ke Uncle Joe, kesini kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng, bahas bareng. Gue rela kok, gue siap membantu teman-teman yang memang ada masalah di hubungan kerjasama bisnis antara teman lu ataupun partner lu.
datang ke sini kita bedah bareng gitu ya. Tapi sebelum ditandatangani ya. Kalau udah ditandatangani di atas materai gue nggak ikutan ya. Gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.